Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, diperbolehkan bagi seseorang yang melaksanakan musafir, yaitu untuk mengqashar solat. Yang dimaksud dengan mengqashar solat di sini adalah solat yang 4 rakaat diringkas, yaitu menjadi 2 rakaat. Mana dia solat-solat yang diringkas itu adalah solat zuhur 4 rakaat menjadi 2, solat asar 4 rakaat dijadikan menjadi 2, dan solat isya yang 4 rakaat dijadikan 2. Maka bagi orang yang melaksanakan musafir, maka diperbolehkanlah mereka itu mengqashar atau meringkas solat yang 4 rakaat itu menjadi 2 rakaat. Dan juga bagi orang yang melaksanakan musafir, diperbolehkan seseorang itu menjamak solat. Apa yang dimaksud dengan menjamak solat? Menggabungkan, yaitu 2 waktu solat menjadi 1 waktu solat. Mana contohnya dengan menggabungkan, yaitu solat zuhur dengan solat asar, dan juga dengan menggabungkan ya solat maghrib dengan solat isya. Adapun solat subuh itu tidak boleh digabungkan dengan solat yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, solat-solat mana yang diperbolehkan tadi, yaitu untuk dijamak qashar. Apakah itu solat tunai, apakah itu solat qada? Maka semuanya yang kalau kita dalam keadaan musafir, maka boleh kita menjamak qasharnya, tapi dengan syarat solat-solat yang tadi saya jelaskan di atas. Solat yang boleh dijamak adalah solat zuhur dengan solat asar, atau solat maghrib dengan solat isya. Itu boleh jamak dengan solat yang tamam, dan juga boleh dijamak sekaligus di qashar. Bagaimana yang dimaksud dengan dijamak dan sekaligus di qashar? Seperti solat zuhur dilaksanakan 2 rakaat, dan setelah selesai solat zuhur kemudian kita laksanakan solat asar 2 rakaat. Namanya jamak qashar. Maka oleh sebab itu, solat yang tadi kita laksanakan dalam musafir itu ada yang boleh diqashar saja, yaitu masuk waktu zuhur diringkaskannya solat zuhur itu 2 rakaat, masuk waktu asar diringkaskannya solat asar itu 2 rakaat, masuk waktu maghrib laksanakannya maghrib 3 rakaat, karena maghrib tidak boleh diqashar, tidak bisa diqashar. Dan juga masuk waktu isya dilaksanakannya solat isya itu 2 rakaat, namanya qashar. Adapun tadi jamak qashar yaitu zuhur dengan asar sekaligus pelaksanaannya. Apakah jamak takdim, apakah itu jamak takhir? Jamak itu kan ada 2 macam. Yang pertama adalah jamak takdim, dan yang kedua adalah jamak takhir. Kalau jamak takdim adalah waktu pelaksanaan solat yang kita gabung tadi adalah dilaksanakan di waktu yang pertama. Adapun jamak takhir adalah dilaksanakan solat itu di waktu yang kedua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, tadi yang saya sampaikan di atas bahwa apakah itu solat tunai, apakah itu solat qada. Maksudnya adalah kalau kita melaksanakan solat tunai sudah jelas, yaitu solat yang sedang berlangsung yang kita lalui pada saat itu. Ada solat qada, umpamanya dulu pada musafir yang lalu kita tidak ada yang meninggalkan solat. Pada waktu musafir yang lalu kita ada meninggalkan solat. Lantas solat yang kita laksanakan, yang kita tinggalkan, yang saya maksud yang kita tinggalkan pada musafir yang lalu itu belum kita laksanakan. Maka masuk kita kepada musafir yang sekarang, kita qadalah solat yang kita tinggalkan pada waktu musafir yang lalu, yang kita kemudian pada saat kita musafir yang sekarang,
maka kita qada dia, namanya qada solat musafir. Tapi kalau seandainya yang kita laksanakan, yang kita tinggalkan itu adalah yang musafir yang dulu, lantas kita laksanakan di waktu kita mukim, maka itu tidak boleh dijamak qasar. Atau yang solat yang kita tinggalkan di waktu kita laksanakan sementara kita sedang mukim, maka kita qada dia sewaktu musafir. Maka yang pada posisi itu juga tidak boleh dijamak qasar. Yang boleh itu adalah solat yang kita tinggalkan sebagaimana tadi yang saya jelaskan, yaitu solat yang kita tinggalkan sewaktu kita yaitu melaksanakan musafir. Nyatanya pernah kita musafir, tidak kita buat solat zuhur, tidak kita perbuat solat asar. Lantas pergi kita musafir yang berikutnya, kita niatkan yaitu solat zuhur dan solat asar yang kita tinggalkan pada solat-solat yang lalu itu adalah dengan jamak qasar, yaitu sewaktu kita musafir yang berikutnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, nyatanya ada jamak qasar, ada solat zuhur kita yang tinggal sewaktu musafir, sementara mau kita laksanakan dia di waktu yang kita sedang mukim, maka itu sebagaimana tadi saya jelaskan, maka dia tidak boleh dijamak atau tidak boleh diqasar, maka dia harus disempurnakan dengan tamam, yaitu dengan usolli fardul zuhri arba'a raka'atin, ada qada'an lillahi ta'ala. Kalau kita qada yang musafir itu sementara kita dengan mukim. Juga kalau seandainya ada solat yang mukim kita tinggalkan, lantas kita mau laksanakan dia sewaktu musafir, tetap juga jumlah rakaatnya tidak boleh dikurangi dan juga tidak boleh dijamak, yaitu antara solat zuhur dengan solat asar. Tetap kapan namanya qada kan kapan pun boleh kita laksanakan, tidak perlu masuk waktu zuhur, tidak perlu nunggu masuk asar, tapi dia tidak boleh diqasar. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, adapun yaitu jarak musafir yang diperbolehkan itu menjamak dan mengqasar solat itu adalah kalau sudah mencapai perjalanan itu, dalam satu kitab mengatakan 82 km, yang dalam satu kitab mengatakan 96 km. Ada juga kitab yang mengatakan supaya mudah mengingatnya adalah kalau sudah cukup perjalanan itu 90 km, maka apabila perjalanan sudah sampai 90 km sama dengan 2 marhalah, maka kita sudah diperbolehkan untuk menjamak qasar solat. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, ini dulu pembukaan atau penjelasan tentang jamak qasar, yaitu solat-solat apa saja yang boleh dijamak qasar dan juga berapa jauhnya kita boleh menjamak qasar. Maka terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.